Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi sumber dana. Sumber dana merupakan aspek penting dalam keberlangsungan dan pengelolaan suatu lembaga atau perusahaan, khususnya di sektor perbankan. Sumber dana bank terbagi menjadi 3 golongan utama, yaitu dana pihak pertama yang berasal dari bank itu sendiri atau modal sendiri, dana pihak kedua yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, serta dana pihak ketiga dari lembaga lain. Persaingan dalam penghimpun dana dari masyarakat semakin ketat, sehingga bank harus memiliki strategi khusus agar dapat menghimpun dana sesuai target. Dana dari masyarakat merupakan sumber dana paling dominan dan merupakan ukuran keberhasilan bank dalam operasi bisnisnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber dana yang efektif sangat penting agar bank dapat menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik serta mendukung kelancaran operasionalnya. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada apa pengertian sumber dana dalam perbankan syariah. Yang kedua, apa saja jenis-jenis sumber dana yang dapat digunakan oleh bank atau perusahaan. Yang ketiga, bagaimana peran sumber dana dalam mendukung keberhasilan kegiatan atau operasional. Yang keempat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan sumber dana. Dan yang kelima, apa tantangan yang dihadapi bank dalam menghimpun sumber dana. Masuk ke pembahasan pertama, sumber dana dalam perbankan syariah. Sumber dana merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri atau dari masyarakat, atau juga bisa dari lembaga lainnya. Ketersediaan sumber dana sangat penting karena menjadi penopang keberlangsungan kegiatan ekonomi dan organisasi. Dana digunakan tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek seperti biaya operasional, tetapi juga untuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Oleh sebab itu, kemampuan suatu lembaga dalam menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana akan sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memilih sumber dana, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, seperti biaya dana, risiko, fleksibilitas, serta pengaruh terhadap struktur modal organisasi. Pemilihan sumber dana yang tepat akan membantu organisasi meminimalkan beban keuangan, menjaga likuiditas, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, sumber dana dalam perbankan syariah tidak hanya berasal dari modal dan simpanan masyarakat, tetapi juga dari investasi dan dana sosial. Karakteristik yang membedakannya dengan bank konvensional adalah larangan riba, prinsip keadilan, keterkaitan dengan sektor real, serta adanya pengelolaan dana sosial. Dengan pengelolaan sumber dana yang baik, bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat, berdaya saing, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Pembahasan 2, jenis-jenis sumber dana yang dapat digunakan oleh bank atau perusahaan. Secara umum, sumber dana dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya menjadi: yang pertama ada sumber dana internal, berasal dari dalam organisasi atau perusahaan, misalnya laba ditahan, penyusutan, maupun hasil penjualan aset. Sumber dana internal merupakan dana yang diperoleh dari dalam perusahaan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Jenis-jenisnya ada laba ditahan, penyusutan aset, penjualan aset yang tidak produktif, dan penghematan biaya. Yang kedua ada sumber dana eksternal, diperoleh dari pihak luar seperti pinjaman bank, penerbitan saham, obligasi, maupun bantuan pemerintah. Sumber dana eksternal berasal dari pihak luar perusahaan. Jenis-jenisnya meliputi pinjaman bank, obligasi, penerbitan saham, leasing, dan modal ventura. Ketiga, sumber dana campuran yang menggabungkan keduanya. Misalnya perusahaan menggunakan laba ditahan untuk sebagian pembiayaan proyek dan sisanya berasal dari penerbitan obligasi. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur modal agar biaya dana tetap rendah dan risiko keuangan dapat dikendalikan. Yang ketiga ada peran sumber dana dalam mendukung keberhasilan kegiatan atau operasional. Peran sumber dana dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, sumber dana digunakan untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional sehari-hari.
Bank memerlukan dana untuk membayar kewajiban jangka pendek, biaya gaji pegawai, biaya operasional kantor, serta pemenuhan kewajiban terhadap nasabah yang sewaktu-waktu menarik simpanannya. Kedua, sumber dana berperan penting dalam mendukung kegiatan pembiayaan produktif. Bank syariah yang berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar akan mampu menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor, seperti usaha kecil menengah, investasi properti, maupun proyek infrastruktur. Hal ini tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, sumber dana juga menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat karena bank dianggap mampu menjaga keamanan dan keberlangsungan pengelolaan dana. Keempat, sumber dana berfungsi sebagai modal pengembangan usaha. Bank dapat memperluas jaringan kantor, meningkatkan teknologi layanan digital, serta melakukan inovasi produk yang lebih variatif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sumber dana bukan hanya sekedar alat likuiditas, melainkan merupakan instrumen strategis yang menopang keberhasilan operasional dan pertumbuhan bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber dana. Pemilihan sumber dana sangat strategis karena berpengaruh pada struktur keuangan, biaya, resiko, dan keberlanjutan usaha bank. Faktor utama yang mempengaruhi ada kebutuhan dana seperti jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian, biaya dana cost of fund seperti keseimbangan antara biaya penghimpunan dan pendapatan. Lalu resiko likuiditas seperti dana jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian fleksibilitas, contohnya kemudahan akses dan penyesuaian komposisi dana. Kemudian kondisi pasar dan ekonomi makro, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat bunga. Kemudian kepatuhan syariah dan regulasi, yaitu harus sesuai DSN, MUI, dan OJK. Yang terakhir, kontrol dan kepemilikan adalah keseimbangan antara dana internal dan eksternal. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan sumber dana harus mempertimbangkan aspek biaya, resiko, fleksibilitas, regulasi, dan tujuan penggunaan dana agar struktur modal tetap sehat dan berkelanjutan. Kemudian ada tantangan dalam penghimpunan sumber dana. Bank syariah menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam menghimpun dana. Tantangan utamanya meliputi persaingan ketat dengan bank konvensional maupun syariah lain. Lalu rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kepercayaan nasabah yang mudah dipengaruhi reputasi dan layanan. Fluktuasi ekonomi makro, yaitu inflasi, krisis, perlambat ekonomi. Kemudian keterbatasan instrumen investasi syariah yang kompetitif. Keterbatasan inovasi dan teknologi digital dibanding bank konvensional besar. Yang terakhir, kepatuhan syariah yang membatasi fleksibilitas produk. Lanjut, jadi bank syariah perlu meningkatkan inovasi literasi